Selamat sore Ibu-Ibu. Sore. Terima kasih ya Ibu-Ibu ya, dalam kesibukannya Ibu sudah berkenan hadir hari ini. Ibu-Ibu mungkin masih ada yang masih panen ya Iya. ladangnya. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi kita akan melanjutkan materi kita. Masih ingat materi kita sebelumnya? Tentang apa? Cuci tangan. Praktik cuci tangan pakai Sabun. Masih ingat? Masih. Bagaimana ada berapa langkah cuci tangan yang benar pakai sabun? Benar. 6 langkah. Yang pertama bagaimana? Gosok tangannya dengan lembut, diputar-putar. Kemudian apa? Usap punggung tangannya. Lalu apa? Sela-sela jari. Kemudian apa? Ujung jari. Kemudian apa? Ujung jari dengan cara mengunci. Baru kemudian sela-sela ibu jari. Ini harus dipraktikkan ya, apa yang sudah dipelajari ya. Jangan sampai lupa ya. Siapa yang sudah melakukan setiap hari? Kadang-kadang ada yang sudah. Jadi yang sudah terima kasih ya. Yang masih kadang-kadang juga tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Kita harus terus membiasakan diri untuk mencuci tangan pakai sabun. Walaupun ini masalah sepele ya, tetapi dengan cara ini bisa menyelamatkan nyawa kita dengan menghindari kuman itu masuk ke dalam tubuh, sekaligus mencegah terjadinya stunting. Oke, ibu-ibu, ada bawa tabel dan diri yang sudah ditemukan. Kemana punya ibu Aci? Lupa dibawa. Tapi lupa dikerjakan kan? Mana coba saya lihat. Kenapa punya ibu ini masih ada yang pocong? Jadi ini janji diri kita ya, ini janji diri kita. Saya harap kita bisa melakukannya. Yang sudah melakukannya, terima kasih. Yang belum, tidak harus berkecil hati, tidak perlu berkecil hati. Kita harus terus berusaha. Kan ini sudah menjadi tekad kita untuk bersama-sama kita mencegah stunting. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Materi kita hari ini adalah tentang kemampuan diri dan keluarga. Nah, saya akan bagi kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, apa saja sih kemampuan diri dan keluarga? Jadi, bisa ibu-ibu isi, ada pulpen kan? Sudah kan dibagi. Boleh diisi ya ibu-ibu ya. Didiskusikan apa saja sih kemampuan diri dan keluarga. Kalau sudah, nanti bisa presentasikan. Tidak perlu banyak-banyak. Sudah? Mungkin dari kelompok 2? Coba presentasikan. Silakan berdiri Bu. Menurut kami, kemampuan diri dan keluarga itu yang pertama memasak makanan yang sehat dan menjaga pola makan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1. Yaitu memasak dan juga membersihkan halaman setiap minggu. Oke, terima kasih. Jadi, apa yang sudah disebutkan oleh ibu-ibu semuanya benar. Jadi itu merupakan bentuk dari kemampuan diri dan keluarga. Kita mampu mengerjakan segala sesuatunya sendiri, memasak sendiri, kemudian menyapu halaman sendiri. Apa yang sudah disebutkan ibu-ibu semuanya benar. Jadi contoh-contoh kemampuan
dan keluarga itu apa saja? Nah, ibu-ibu itu makan makanan bergizi selama kehamilan. Ayah memberi dukungan saat ibu hamil. Ibu hamil itu sehat selalu. ASI ibu berjalan lancar karena ada ASI yang tidak jalan. Kemudian keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang sudah diterima untuk peningkatan gizi anak. Kemudian apalagi? Ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Nah, ibu sudah paham tentang pengumpul diri dan keluarga dari contoh-contoh tersebut? Ya. Nah, di sini ada tabel pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Nah, ibu-ibu kan pernah mengalami kehamilan nih. Apakah ibu-ibu sehat selama kehamilan? Sehat. Sehat ya, bagus. Apakah bapaknya memberikan dukungan saat ibu hamil? Iya. Bagus, bagus nih. Berarti mantap bapak-bapaknya. Apakah bapak-bapak terlibat dalam pengasuhan anak? Ada. Tapi nanti dibilang bapak-bapaknya ya. Jangan hanya tahu bikin anaknya, juga harus bersama-sama mengasuh anak. Apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Sudah. Sudah, bagus ya. Jadi selama 6 bulan itu anak-anak cukup diberi ASI saja ya. Tidak perlu kasih MPASI. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Sudah. Oke, terima kasih. Jadi makanan itu tidak perlu mahal ya. Yang penting gizinya terpenuhi. Yang penting karbohidrat, protein, mineral, vitaminnya terpenuhi. Apakah anak ibu termasuk yang bersih? Jadi ini juga kemampuan diri ya, kita merawat anak kita. Tidak apa-apa dia bermain kotor, bermain pasir, tidak apa-apa, itu untuk mengajar stimulasinya. Tetapi yang penting adalah sesudah dia bermain kotor, ibu-ibu membersihkan anaknya. Jangan sampai dia naik tempat tidur pun dengan kotor-kotor, makan dan masih kotor. Apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Sudah. Apakah sudah memantau berat badan anak setiap bulan? Sudah. Oke, mantap ibu-ibu. Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anak? Jadi harus ya biasakan bermain dengan anaknya, lingkungan sekitar, bermain lempar tapak bola, mengenal lingkungan sekitar, itu sudah termasuk bermain bersama anak. Jangan ibu-ibu kasih HP ke anak, ibu-ibunya nonton TV. Nah, itu tidak baik ya. Biasakan bermain bersama anak. Apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Sudah. Bagus. Jadi tugas rumah itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini merupakan pemanfaatan kemampuan diri dan keluarga. Artinya kita itu memiliki potensi untuk memanfaatkan kemampuan diri dan keluarga. Cerdas tanding. Sampai sini ibu-ibu mengerti? Paham ya? Ya, jadi terima kasih. Jadi ibu-ibu ingat, individu dan keluarga itu memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Jadi tidak perlu dari luar, harus dimulai dari dalam diri kita dulu. Jadi dukungan dari luar itu memang ada, tetapi yang penting adalah usaha dari dalam diri kita terlebih dahulu. Itu yang jauh lebih penting. Jadi ingat, individu dan keluarga memiliki apa? Potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan